Keberita lainnya, Saudara, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, Jepang, Presiden Prabowo menyatakan kedua negara siap jadi mediator untuk meredakan ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Pertemuan bilateral kedua pemimpin dan delegasi kedua negara berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo, Jepang, Senin waktu setempat. Pertemuan ini difokuskan pada penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Jepang di berbagai sektor. Selain itu, kedua negara juga membahas isu global. RI dan Jepang sepakat kedua negara siap jadi mediator untuk meredakan ketegangan dan konflik di Timur Tengah. Indonesia akan berusaha meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi terkait konflik di Timur Tengah. Saya ingin bersama-sama memperkuat. Yang mulia, kunjungan saya ke Jepang di tengah dunia yang penuh tantangan, penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya. Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian. Sementara itu, pemerintah dijadwalkan akan mengumumkan kebijakan baru mengenai skema kerja work from home atau WFH pada Selasa malam waktu Jepang. Informasi ini didapat dari undangan konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kemenko Perekonomian terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini. Lalu apa saja yang menjadi bahasan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang? Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Jepang. Cindy, dalam pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Jepang, Indonesia sepakat siapa yang jadi mediator konflik Timur Tengah? Apa kemudian langkah selanjutnya dari Indonesia dan Jepang soal rencana ini, Cindy? Ya, Maidop, kita harus merujuk dulu pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kalau kunci perdamaian juga salah satunya adalah kolaborasi. Yang kemudian ia contohkan melalui kerjasama dan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang yang disebut mampu menghasilkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Artinya kalau merujuk pada pernyataan Presiden itu setidak-tidaknya tindak lanjutnya adalah menjaga kondusivitas di tingkat regional. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di tingkat Asia. Presiden dalam kesempatan itu di Istana Akasaka juga meminta adanya deeskalasi konflik dan mengutamakan perdamaian dengan dialog. Nah, soal usulan jadi mediator ini pun juga kita ingat sudah pernah disinggung oleh pemerintah. Bahkan pada saat itu Presiden Prabowo disebut siap untuk terbang ke Teheran menjadi mediator. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan Indonesia kalau dalam konteks lawatannya di Jepang? Presiden Prabowo sebenarnya beberapa kali menekankan pentingnya ikatan ekonomi dan kemitraan dalam mendorong relasi. Jadi kalau kata Presiden, ketertarikan yang sama bisa melahirkan kepentingan yang sama. Itu yang akhirnya bisa melahirkan perdamaian di kawasan. Nah, dengan latar belakang ini, Presiden juga menyinggung kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif di hadapan pengusaha yang menyampaikan ini. Kebijakan ini menurut Presiden pun memudahkan Indonesia menempatkan posisi Indonesia dalam posisi yang nyaman karena Indonesia tidak punya musuh. Indonesia juga berupaya menjaga hubungan, jadi tidak hanya dengan negara-negara tetangga atau negara yang dekat secara geografis, tapi juga negara-negara adidaya. Nah, sempat disinggung juga dengan kondisi global yang tidak pasti ini, Presiden bilang Indonesia pun akhirnya berkomitmen untuk mempercepat transisi energi hijau dan energi baru terbarukan, misalnya menggeser dan menjalin kerjasama energi nuklir
Dan di Jepang dari Business Forum Indonesia, juga Indonesia dapat oleh investasi 380 triliun rupiah yang 95%-nya adalah sektor energi, Maidop. Oke, baik. Baik, terima kasih laporan Anda dari Jepang, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Tetap di Kompas Petang.